Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi sejak tahun 1996. Setelah melenggang ke Gedung Bundar, karir Febri kian moncer dengan mengungkap sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Adriansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawal kasus mega korupsi dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kedepannya Panja akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dan dihadiri oleh PLT Jampitsus Kejagung, Rudi Margono. Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya, akan melakukan pengawasan secara khusus. Habibur Rahman menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara detail. Selain itu, ia menyampaikan penegakan hukum akan dijalankan juga dengan memastikan hak para tersangka. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini, membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum terhadap penanganan perkara oleh Kortas Tipikor, Polri, dan Kejaksaan Agung. 3 kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni dugaan mega korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, terdiri dari emas batangan hingga valuta asing senilai miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota DPR RI fraksi PDIP mengusulkan agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Menurut PDIP, kasus yang menjerat aparat hukum adalah menjijikan dan memalukan. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP,
Nasirul Falah Amru atau yang biasa disapa Gus Falah mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah memalukan dan melukai hati rakyat. Jika terbukti, dirinya meminta agar terduga pelaku dihukum seberat-beratnya seperti hukuman mati. Tindakan terduga pelaku juga dinilai menjijikan karena merupakan aparat penegak hukum. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikan, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami. Tak hanya fraksi PDIP, fraksi PAN di Komisi 3 DPR RI juga meminta agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Dari fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegak hukum, yang seharusnya menegakkan korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang yang mungkin kita semua sudah tahu informasinya, seperti kasus Jarod Richard, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati. Bukan dilimpahkan ke KPK, kasus mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah justru dilimpahkan ke Kejagung. KPK menyebut hanya menangani kasus yang sudah sesuai kriteria, sesuai undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel, polisi langsung menyerahkan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi mempercepat 3 kasus mega korupsi yang tengah menjeratnya. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pertanyaan lalu mengemuka, kenapa kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri tidak dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK? Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK hanya bisa mengambil alih perkara jika sudah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya, mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya, baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silahkan baca Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini gak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan, dan lain-lain pasti susah, itu kan asumsi. Nah kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebelumnya, polisi menggeledah 13 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan suap untuk 3 perkara yang berbeda, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi akhirnya menetapkan ex-Jampitsus Febri Ardiansah sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, menyebut pelimpahan tersangka ex-Jampitsus dari polisi ke Kejaksaan Agung banyak melabrak aturan. Boyamin mendesak Polri segera membatalkan pelimpahan Febri ke Kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung